di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Yuk kita lanjutkan perbincangan, masih membahas topik tentang gangguan motorik pada anak. Untuk Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter boleh di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Dr. Agatha Narindra Demulyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, usia berapa sih sebenarnya kita bisa melihat anak kita mengalami gangguan motorik baik halus maupun kasar? Oke, patokan sebenarnya dari lahir. Oh, dari lahir? Dari lahir sudah terlihat. Oke. Jadi kalau misalkan anak harusnya lahir kan dia semuanya nekuk, kaki, tangan semua nekuk, jadi dua begini. Oh, ya. Kalau pada saat itu nggak muncul, wah ada yang salah nih. Oh gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, patokan di 4 bulan misalkan. Di usia 4 bulan anak seharusnya sudah bisa duduk paling tidak, tapi tidak duduk tegak. Tapi itu belum bisa, berarti ada yang salah. Oh, okay. Ada sesuatu yang terganggu dan terlambat. Atau patokan harusnya usia 2 bulan udah mulai tuh dia muter. 2 bulan, 3 bulan kita udah waspada, pasang pagar kanan kiri karena dia akan muter. Itu nggak muncul, ada yang salah. Lalu usia lagi, ada yang ketakutan, kok anak saya belum berdiri. Nah, berdiri itu dimulai dari usia 6 bulan sebenarnya. 6 bulan tuh berdiri kalau kita tarik, dia akan berdiri tegak. Tapi itu nggak muncul, ada yang salah juga. Kalau dia berdiri sendiri rata-rata sekitar 9-10 bulan. Dia punya pagar, dia pegang, dia tarik badannya sendiri. Gitu. Itu start mulai dia akan berjalan dari 10 bulan. Kalau belum ada rencana dia akan merembet kanan kiri untuk berjalan sampai dengan patokan usia 18 bulan belum stabil, itu kita katakan terlambat. Di luar dari itu kita bisa lihat nih, contohnya sekarang motorik halus mungkin ya. Ada yang gangguannya ada lagi nih. Ibu kita pakai ASI. Pada saat dia minum susu, anak itu tidak pegang payudara ibunya. Itu pun satu motorik halus yang terganggu. Dia gangguan personal sosial, dia tidak tahu ini mamahnya, dia tidak mau memegang. Jadi alias untuk pegang botol, ada yang kagum, wah anak saya udah bisa pegang botol. Wajar, memang anak itu bisa recognize apa yang masuk ke mulutnya. Lalu refleks, misalkan dia untuk masuk ini, langsung dia mengatup, langsung mencari puting susu ibunya. Itu pun refleks untuk motorik halusnya. Lalu ada lagi yang usia sekitar 6 bulan, anaknya sudah mulai nih, apa yang kecil, senang sekali untuk mencubit. Dia bilang, aduh anak saya bandel, suka nyubit. Bukan, karena memang dia lagi belajar untuk antara jempol sama ini telunjuknya. Jadi dia cubit, dia cuma tahu kecil, karena dia tuh cubit. Jangan dilarang, itu baik. Kalau itu tidak muncul berarti ada yang salah. Nah, lalu ada lagi, kapan anak itu sudah mulai cari sesuatu dengan 3 jari, kurang lebih sekitar usia 10 bulan, dia cari 3 jari, dia ambil semut, dia pites sama dia. Itu pun baik, jangan sampai itu terlewati kurang lebih 10 bulan. Lalu umur berapa ini yang paling banyak mungkin ditanya, kapan dia boleh menulis, memegang pensil? Rata-rata sekitar 1,5 tahun dia pegangnya seperti ini. Jadi semua di bawah, semua krayonnya di atas, jadi dia nulisnya begini. Itu 1,5 tahun kurang lebih. Nanti pada saat dia mulai 2 tahun, dia sudah mulai recognize untuk megangnya seperti ini, baru mulai dia bentuk menulisnya. Jadi dibilang mulai menulis, sebenarnya pola motorik halusnya sudah bisa di 2 tahun paling awal. Tapi paling tidak sampai dengan 3 tahun sampai 3,5 tahun. Tapi dibilang anak siap menulis, banyak ya faktornya. Tidak hanya sekedar dia sudah bisa pegang pensilnya. Itu motorik halus. Lalu nanti ada anak yang kok main bola, dia lempar bolanya begini. Ya itu pada patokan ada usia tertentu memang dia hanya bisa melempar begini. Nanti lebih tinggi lagi sekitar 2 tahun 3 tahun baru bisa dilempar lewat atas kepala. Itu berbeda. Jadi motorik halus sampai seperti dia melempar bola lewat kepala, dia bisa ngelepasin mainan dia lempar atau dia lepasin taruh barang perlahan-lahan, itu motorik halus. Banyak banget. Nah, Dok, kita ngobrolin lagi kembali ke yang ini, Dok. Apa namanya, kesiapan anak untuk menulis itu kan erat kaitannya dengan motorik halus. Seperti mungkin tadi kalau kita lihat di awal segmen ada Keluarga Indonesia di rumah yang bilang bahwa anaknya nggak mau banget deh kalau disuruh tugas-tugas menulis. Nah, saya rasa mungkin itu bukan hanya satu motorik ibu halus atau yang bermasalah seperti itu. Itu kenapa bisa kayak gitu sih, Dok? Patokannya sama. Kalau motorik halusnya mungkin dia sudah siap megang, tapi apakah motorik kasarnya sudah terpuaskan? Karena patokan gimana itu? Ada satu prinsip, dalam satu hari anak habis tidur, dia punya satu kuota energi sangat banyak. Nah, pada saat anak bangun dia harus habiskan dulu kuota motorik kasarnya.
Kalau tidak nanti di kelas dia akan muter-muter kanan kiri, dia lompat-lompat naik ke meja, lompat lagi ke bawah. Karena motorik kasarnya belum puas. Dia harus habiskan dulu motorik kasar baru dia fokus ke motorik halus. Itu satu prinsip yang saya banyak sekarang sarankan ke sekolah, bahwa tolong begitu anak masuk sekolah jangan ditutup playgroundnya. Biarkan dia dulu main paling tidak setengah jam di playground, dia capek, gurunya tinggal panggil, ayo baris, anak akan dengar. Jadi satu prinsip yang motorik kasar habiskan, udahnya baru fokus motorik halus. Jadi memang motorik kasarnya itu benar-benar harus fulfill dulu ya, harus penuh, fulfill, baru betul. kemudian si motorik halus itu bisa diajak untuk kerjasama, untuk belajar, mengikuti. Itu kaitannya dengan atensi, konsentrasi, itu juga nggak sih dok? Sangat besar. Itu sangat gimana besar. dok? Jadi pengaruh atensi. Atensi itu tergantung dari 5 faktor, 5 sensoris yang harus terpenuhi. Sensoris yang paling erat kaitannya sama motorik kasar adalah keseimbangan tubuh sama posisi tubuh. Kalau kedua itu keseimbangan tubuh tidak pernah tercapai ambangnya anak, cukup capek untuk bilang bahwa oh saya stabil, saya nyaman, saya duduk. Tidak akan mau anak untuk fokus melihat sekitar bahwa oh disuruh nulis yuk pegang pensil, disuruh ngomong penting ya ngomong, saya nggak mau ngomong karena saya masih mau gerak. Jadi sangat erat kaitannya perkembangan motorik kasar dengan perhatian anak untuk siap sekolah apa tidak. Sangat besar. Oke, menarik ya. Ternyata wow, larinya kok kemana-mana ya. Betul. Motorik halus, motorik kasar itu kaitannya ternyata ya banyak hal ya. Banyak Ketika hal mungkin kalau sekali. itu nggak deteksi secara dini, tidak mendapatkan penanganan, merembet masalahnya kemana-mana Betul. gitu ya dok ya. Oke, habis ini kita akan bicara keluarga Indonesia tentang penanganannya. Kalau ternyata mengalami gangguan motorik terus harus diapain, kita bahas keluarga Indonesia selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan kami juga masih menunggu telepon dari keluarga Indonesia di rumah yang ingin bertanya soal topik ini. Kami tunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangan ya setelah satu alunan piano dari Kak Bosco.